Nggak apa-apa. Enggak. Kiblat. Nggak ada yang patah. Enggak ada. Aku baik-baik aja. Udah aku baik-baik aja. Oke. Mbak Talia yang sabar ya. Pasti suatu saat nanti Mbak Talia bisa bikin program yang baru di Studio 5. Terus kita syuting bareng. Terus kita dapat rating yang spektakuler, menggelegar. Ya kan? Amin. Makasih ya, Ti. Mbak, tapi Titi masih kepikiran deh Mbak sama ceritanya Mbak Talia. Kok bisa ya Babang Kacer pas banget ngajakin Mbak Talia ke Allegra Resto, which is itu resto banyak kenangan Mbak Talia sama Mas Arga. Ya namanya juga kebetulan, Ti. Nggak ada yang tahu juga. Mbak, Babang Kacer pasti baca note itu. Dan udah pasti cemburu. Atau jangan-jangan memang Babang Kacer itu cemburu tapi dia nggak mau ngeliatin ke Mbak Talia. Nggak mau ngomong, nggak mau terus terang. Soalnya ya mana mungkin sampai detik ini Babang Kacer belum melakukan ibadah sama Mbak Talia sama istri. Ti bisa kecil nggak suaranya? Itu dia yang saya pikirin, Ti. Tahu nggak semalaman tuh saya sampai nggak bisa tidur gara-gara mikirin hal itu. Saya tuh pusing. Mbak Talia udah cerita ke Babang Kacer belum kalau Mas Arga meninggal? Nah, itu maksud Titi. Masalahnya, Ti, ketika saya mau jelasin sama dia bilang dia nggak perlu penjelasan karena dia mengerti semua orang itu punya masa lalu. Maaf banget ya Mbak, maaf banget. Bukannya Titi mau menggurui, cuma alangkah baiknya Mbak Talia itu mendingan berterus terang sama Babang Kacer. Karena apa? Nih kalau dua-duanya nih ya terus terang bercerita ini itu nggak ada yang disembunyiin. Siapa tahu Babang Kacer perasaannya langsung membara lagi, ya kan? Soalnya mau sampai kapan bakal kayak gini terus Mbak? Titi itu tiap denger cerita Mbak Talia, Titi juga sedih. Karena Babang Kacer belum Mbak Talia suka sekali, gimana? Apa benar kamu bahagia menjadi istrinya Kiblat? Karena kamu sampai segitunya loh untuk berusaha menjadi istri yang baik buat Kiblat. Mas Fandi, mau saya bahagia atau enggak dalam pernikahan saya sama Kiblat, Mas Fandi sama sekali nggak perlu ikut campur urusan saya. Gimana ya, Teh? Lagi. Saya yakin pasti kamu nggak bahagia sama Kiblat. Maaf Talia, saya mendengar pembicaraan kamu sama Titi. Saya bukannya mau ikut campur, tapi masalah kamu sama Kiblat pasti dipicu gara-gara perempuan itu kan, yang bernama Husna, mantannya Kiblat. Kalau sampai seorang suami nggak mau menyentuh istrinya, itu artinya suaminya itu nggak cinta sama istrinya. Dan bisa dipastikan suaminya pasti cinta sama orang lain. Mas Fandi, stop. Ikut campur urusan rumah tangga saya. Karena itu bukan urusannya Mas Fandi. Talia tunggu, Talia. Harusnya itu kamu menerima cinta aku, Talia. Dan menolak perjodohan dengan Kiblat. Karena aku tuh lebih bisa membahagiakan kamu daripada Kiblat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, apa boleh saya bicara sebentar sama Pak Kiai? Oh, masalah pengunduran diri Nak Husna itu. Astagfirullahaladzim, itu Husna baik sama ayah. Sebenarnya bukan sih Pak Kiai. Ada hal lain yang mau saya obrolin. Tapi apa boleh kita ngobrolnya di dalam? Oh iya, baik. Silakan. Mari. Apa jangan-jangan Husna mau ngomong soal penyakit aku kaya? Astagfirullahaladzim. Kiblat gak boleh susah. Nak Husna, jadi apa sebetulnya
yang ingin Nak Husna ceritakan. Maaf Kiai Umar, apa Kiai Umar udah tahu berita yang dari rumah sakit Alexandria yang ada di Sudan? Atau mungkin Ustadz Bambu udah jelasin soal ini ke Kiai Umar? Belum. Sebetulnya ada masalah apa? Sebenarnya berita dari rumah sakit Alexandria itu tertulis bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ayah, aku tidak ngotok pintu karena pintu terbuka. Boleh aku bicara sama kamu sebentar, Husna? Boleh ayah? Boleh, boleh. Tapi ada masalah apa ini? Nanti Kiblat jelaskan. saya permisi dulu ya Kiai Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiblat, Kiblat. Ada masalah apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba ada surat dari rumah sakit Alexandria Sudan? Ada apa? Iya, ya, ini ada sedikit masalah. Lebih tepatnya kesalahpahaman aja. Tapi Kiblat lagi menyelesaikannya. Nanti kalau sudah beres, Kiblat ceritakan. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Gimana kalau kita makan siang dulu di kafe dekat kantor? Saya yang traktir. Ya, anggap aja permintaan maaf saya karena saya berusaha ikut campur sama masalah kamu. Saya udah maafin Mas Fandi kok. Tapi permisi, sekarang saya harus pergi karena saya udah ada janji. Talia, tunggu. Talia, saya tuh cuma mau kamu ngerti, Talia. Kalau saya selalu ada untuk kamu, jadi kalau kamu ada masalah, kamu curhat aja sama saya. Saya pasti dengerin dengan baik. Tapi saya nggak butuh curhat, Mas. Permisi. Talia, tunggu. Talia. Maaf, Mas. Rafa. Gak apa-apa. Niat saya baik kok, Talia. Tapi saya juga mau ngingetin sama Mas Fandi ya. Saya udah bilang status saya sekarang itu udah jadi istri orang. Jadi tolong hormati saya. Kamu harus jadi milik aku, Talia. Suami masa depanku emang jodoh gak kemana. Dia yang lempar batu. Siapa ya? Manis banget sih. Pahlawanku nolongin Titi lagi. Sama kayak gini. Masih takut ya kalau calon istri masa depannya nanti kepalanya pecundol gara-gara bertaburan buku kayak gini. Makanya aku ditolongin takut kenapa-kenapa ya. Gak usah kegeeran dulu. Itu tuh refleks keselamatan umum, bukan susu untuk kamu. Itu O-nya apa? Untuk Titi pastikan. Gak usah malu-malu kayak gitu asal masa depan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah mulai tumbuh perasaan ke aku, benih-benih cinta. Soalnya kan udah nolongin aku lagi ini, ya kan? Permisi, saya lagi banyak urusan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oh, sampai masih depanku. Maaf. Gak usah senyum kayak gitu. Kenapa? Bahaya soalnya. Ya karena kamu takut makin cinta ya sama Titi ya. Bukan. Takut laler masuk ke mulut kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah malah mancing dikejar. Ya Allah, Husna. Kenapa kamu nekat mau ngomongin soal penyakit aku ke ayah? Maaf Kiblat, Apa Bambu nggak bilang sama kamu untuk jaga rahasia ini? Bambu udah jelasin ke saya. Tapi saya nanya soal Talia udah tahu apa belum soal ini. Ternyata kamu belum siap buat ngomong sama dia. Iya, itu benar. Saya takut Talia itu kecewa sama saya. Dan apalagi orang tua saya. Kamu kan tahu sendiri kan kondisi ibu seperti apa. Kalau sampai ibu tahu, saya takutnya ibu kepikiran lalu kondisinya drop. Saya paham Kiblat, saya paham. Tapi sebagai perempuan saya tuh nggak tega sama Talia. Karena Talia berhak tahu soal ini. Apa jangan-jangan semalam itu kamu datang ke rumah niatnya untuk ngomongin soal ini? Iya, tapi saya batalin. Setelah saya pikir-pikir lagi, sebaiknya saya ngomong dulu ke Kiai Umar. Supaya beliau tahu mana jalan yang terbaik buat kamu. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi maafin saya Kiblat. Niat saya baik kok. Saya cuma nggak tega ngeliat kamu nanggung ini sendirian. Ya, terima kasih atas niat baik kamu, Husna, dan perhatianmu. Tapi, Husna, saya mohon sekali, saya minta tolong. Kamu tolong jaga rahasia ini ya. Dan jangan bilang ke siapa-siapa. Biar masalah ini keluar dari mulut saya akan beritahu orang tua dan juga Talia. Saya mohon banget, kamu bisa kan janji? Bisa. Bisa. Ojan, kamu ngapain? I'm sorry, tadi Abi ngikutin Umi. Cuma dapat bonus obrolan kalian berdua ini. Tapi, kenapa harus lu sih? Aku udah sakit. Kenapa harus lu sih? Kenapa gak itu aja tutupan sampah? Ojan, saya tahu kamu udah tahu rahasia ini. Tapi saya mohon sekali dengan sangat amat, tolong jaga rahasia ini, Ojan. Kamu jangan cerita-cerita kepada siapa-siapa ya. Apalagi santri-santri, Jan. Saya mohon sekali. Bisa, Jan ya? Gak tau juga sih itu. Ojan, tolonglah, dewasalah sedikit. Katanya mau jadi Abi. Kalau antum ini jadi Abi, antum harus sabar. Harus bisa menjaga rahasia ataupun aib orang. Tolonglah, Jan. Ya, Kiblat, aku ada di jembatan Akasia. Kamu harus datang secepatnya. Husna, maaf. Saya harus pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut soal ziarah kubur, baca aja bab 17. Insya Allah buku ini membantu kamu. Baik Ustadz, terima kasih. Pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ngelamun terus. Kamu tuh kenapa sih, Jan? Kayak galau banget. Kangen Husna ya? Kalau kangen Husna mah setiap saat itu. Masalah bukan itu yang bikin gue stres. Terus apa? Stres gara-gara nyimpen rahasia kiblat ini nih gue. Makanya kalau jadi orang itu jangan suka nguping. Coba kalau kamu nggak nguping, kamu nggak bakal tahu rahasia ini. Dan nggak bakal stres kayak sekarang. Masalahnya nih, ntar kalau gue keceplosan gimana? Jan, inget ya. Kamu itu udah janji bakal amanah soal rahasia ini. Ingat kan? Masalahnya kan lu tahu, gue nih orang paling suci di dunia ini. Gue nggak bisa nyimpen kebohongan kayak gini. Rahasia ini nggak bisa. Gue mengelak rahasianya berat banget lagi. Takut keceplosan gitu gue. Saya
ada cara biar kamu nggak gampang keceplosan. Apa tuh? Sumpah mulut kamu pakai sapu tangan. Nggak usah teriak-teriak begitu, mulut lu mau jigong. Mulut kamu bawa kupling. Lagian masa disumpel pakai sapu tangan, sangka bak mampet. Siapa yang berat? Jadi gini tuh. Jadi penasaran Titi, rahasia apa? Ya kasih tahu Titi dong, Titi juga pengen tahu, pengen diceritain. Titi janji gak bakal ceritain ke siapa-siapa. Maaf, ini tuh masalah intern cowok. Jadi kaum hawa itu nggak boleh tahu soal ini, ya? Janji? Nah, 2 hari ini. Jangan. Sendirian aja nih. Boleh kenalan nggak? Maaf, saya udah nikah. Masa sih udah nikah? Saya lihat dari tadi mbaknya sendirian aja. Ayo, suaminya nggak ada. Ngapa emangnya, Mas? Saya suaminya. Enggak kok, Mas. Maaf, Mas ya. Maaf, Mas. Mau apa? Enggak. Kiblat. Nggak ada yang patah. Enggak ada. Aku baik-baik aja. Udah aku baik-baik aja. Aman, dia nggak ngapa-ngapain aku. Dasar laki-laki. Itu kenapa aku nggak suka sama laki-laki tuh. Panik aja dong. Nih, sayang. Aku kan panik ya. Ngebaca chat kamu tuh, aku takut kamu kenapa-kenapa gitu loh. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Maaf ya. Aku ngechat kayak gitu karena sebenarnya aku mau ngomongin sesuatu hal yang penting sama kamu. Apa? Aku sama Arga, kita emang sempat bertunangan. Dan saat itu emang aku sangat mencintai Arga. Tapi Allah berkehendak lain. Arga mengalami kecelakaan pesawat. Ya jadi, mau sekeras apapun aku berdoa, Arga tetap gak bisa kembali. Saat itu aku emang benar-benar merasa dunia aku berhenti. Sampai aku di titik aku bisa merelakan kalau misalnya Arga memang udah meninggal. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu soal sikap aku semalam. Allegra Resto emang tempat kenangan aku sama Arga. Arga ngelamar aku di situ. Tapi aku juga nggak tahu secara kebetulan kamu ngajak aku makan di situ juga. Buat aku semuanya udah selesai. Arga udah nggak ada. Dan sekarang juga aku udah jadi istri kamu. Aku mohon maaf atas ketidaktahuan aku soal ini. Dan aku terima kasih karena kamu telah jujur sama aku. Jadi ya aku juga minta maaf karena jadi mengenang masa lalu kamu lagi. Kibra, tapi semuanya itu cuma jadi masa lalu. Aku udah gak inget-inget lagi kok. Iya, tapi kan waktu itu kan kamu sempat bilang kalau ya
kamu menolak kejuaraan ini karena kamu nggak mau menikahi orang yang nggak kamu cintai. Berarti kan itu kamu masih mencintai Arga kan? Apaan sih, kamu ngeselin banget deh. Ya lagian aku udah ngejelasin semuanya sama kamu, tapi kamu masih tetap aja nganggap aku tuh nggak bisa melupakan masa lalu aku. Iya kan? Iya kan kayak gitu kan? Dulu sih. Talia tunggu, kamu catat tuh, jangan ngambek dong. Talia.